Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Hidayati, NIM 200 Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang materinya saya ambil dari sebuah jurnal yang berjudul Potensi Pengembangan Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Internasional. Presentasi ini guna untuk memenuhi tugas literasi digital dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Effendi. Nah, program pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA mampu meningkatkan citra Indonesia yang positif di dunia internasional dalam rangka menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubung luas pada tingkat antarbangsa, sehingga bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi bahasa internasional. Selanjutnya, ada jumlah pembelajar BIPA dalam kurun waktu 2015 hingga 2017, yakni di lingkup ASEAN terdapat 7.860 pembelajar. Lingkup ASEAN sendiri ini yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, serta Kamboja. Sedangkan pembelajar selain wilayah ASEAN tadi terdapat 6.266. Nah, selanjutnya adalah dibutuhkan penunjang dalam proses penyebaran atau pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Yang pertama yakni PPSDK telah mengirimkan lebih dari 88 tenaga pengajar di luar negeri. Nah, perlu kita ketahui bahwa PPSDK yakni Badan Bahasa di bawah naungan Kemdikbud yang bertanggung jawab untuk membuat standar kompetensi lulusan untuk mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia. Poin yang kedua yakni PPSDK juga telah melebihi target kerjasama lembaga penyelenggara BIPA di luar negeri dengan perkiraan 69 lembaga. Dan yang ketiga adalah 88 pengajar BIPA yang diterima oleh PPSDK selama kurun waktu tersebut, yakni kurun waktu antara 2015 hingga 2017. Selanjutnya ada juga faktor yang mendukung atau mempengaruhi potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional menurut Philipson pada tahun 2008. Faktor itu ada dari dalam bahasa itu sendiri atau sering kita sebut sebagai faktor intrabahasa, yakni yang pertama, sistem bahasa Indonesia yang dapat dikatakan sudah mapan. Nah, kenapa kita katakan mapan? Karena bahasa Indonesia sudah memiliki pedoman dan bahasanya sudah dibakukan. Dan yang kedua, memiliki sistem ejaan baku yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau sering kita sebut sebagai PUEB. Nah, sistem ejaan baku ini seperti pemakaian tanda baca seperti tanda baca titik, tanda baca koma, tanda baca petik, titik koma, dan lain sebagainya. Ada juga penulisan kata, misalnya kata ganti, singkatan, gabungan kata, akronim, dan lainnya. Dan juga pemakaian huruf seperti abjad, vokal, ataupun konsonan. Dan berikutnya adalah memiliki sistem baku dalam pedoman umum pembentukan istilah untuk meminimalisir pengaruh bahasa lain. Nah, berikutnya adalah menurut Widodo 2013, yakni faktor dari luar atau disebut juga faktor ekstra bahasa. Faktor ekstra bahasa ini yaitu faktor yang berasal dari luar yang dapat menarik perhatian seseorang untuk mempelajari bahasa Indonesia. Terdapat 2 poin, yakni pertama, menciptakan kesenangan untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, menciptakan kesenangan ini
dimulai dari diri kita sendiri. Jika kita senang dan bangga, maka kita perlahan juga akan mengenalkan bahasa Indonesia ke luar negeri ataupun ke orang asing yang sedang berkunjung ke Indonesia, dan pengaruhnya adalah orang asing tersebut ikut mempelajari bahasa Indonesia. Dan yang kedua adalah daya tarik kekayaan alam dan budaya Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Selain kaya dengan sumber daya alam, Indonesia juga memiliki potensi keberagaman, baik itu budayanya maupun bahasanya. Nah, kekayaan alam yang melimpah tersebut menjadikan daya tarik tersendiri. Contohnya di bidang ekonomi, banyak investor yang ingin berinvestasi di Indonesia. Dengan banyaknya pelaku ekonomi tersebut, maka banyak orang asing yang masuk ke Indonesia. Hal demikian juga dapat berdampak pada ketertarikan orang asing tersebut untuk mempelajari dan mengembangkan bahasa Indonesia. Slide berikutnya yakni menurut Ahmad Zaki pada tahun 2011, yakni sikap mental bangsa terjajah perlu diubah. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia dulu pernah dijajah oleh bangsa asing. Nah, bagaimana caranya untuk kita bangkit? Yakni kita harus mampu berkembang dan juga harus bisa berpikir kritis agar bisa mengembangkan potensi yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah kebanggaan terhadap bahasa sendiri itu perlu ditingkatkan. Ditingkatkan dengan cara bagaimana? Ditingkatkan dengan cara bangga menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan juga bangga menggunakan produk-produk yang dikelola atau yang dikelola dan kemudian kita pakai. Produk-produk bangsa Indonesia sendiri. Kemudian struktur dan pembacaan bahasa Indonesia yang tidak rumit memudahkan orang asing belajar bahasa Indonesia. Nah, contohnya adalah pembacaannya sesuai dengan tulisan. Kemudian menurut Hyun 2015, penggunaan aksara Latin dan tata bahasa yang sederhana merupakan faktor potensi pengembangan bahasa Indonesia. Kemudian tata bahasa Indonesia terasa sangat mudah karena tidak mengenal jenis kelamin, jumlah, kasus, waktu atau kala, dan tingkatan tutur atau speech level. Nah, seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah mapan karena bahasanya sudah dibakukan dan memiliki pedoman. Nah, ada juga metode. Ada 3 poin. Yang pertama yakni menggunakan metode kualitatif, yakni sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, kemudian menghasilkan suatu teori yang baru. Yang kedua, pendekatan eksploratif, evaluatif, yakni memberikan sedikit definisi atau penjelasan tentang konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian pengumpulan data. Dan yang ketiga yakni pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan kuesioner, dilakukan dengan mengajukan pertanyaan ke BIPA sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Nah, untuk mengembangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional perlu dukungan, baik itu dari pihak internal maupun pihak eksternal. Yang pertama adalah Adikbud KBRI dan KJRI mendukung pengembangan bahasa Indonesia. Nah, ini dilakukan oleh sekolah atau universitas atau lembaga penyelenggara pengajaran BIPA di berbagai negara harusnya sangat mendukung adanya pengajaran BIPA di lembaganya. Kemudian yang kedua adalah pemerintah dan masyarakat setempat
mendukung pengembangan bahasa Indonesia. Contohnya negara Australia, Amerika, Myanmar, dan Timor Leste menyambut baik kehadiran pengajar BIPA, serta Australia telah menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di negara bagian Victoria. Dan ketiga adalah sekolah atau universitas atau lembaga sasaran pendukung pengembangan bahasa Indonesia. Nah, ini menurut laporan merupakan aspek yang paling banyak dilaporkan. Dengan 20 negara dari 23 negara sasaran. Yakni sasarannya yang tadi ya, yang di awal penjelasan bahwa terdapat di lingkup ASEAN maupun di luar ASEAN. Yang keempat adalah adanya kebijakan atau regulasi penggunaan bahasa Indonesia di negara sasaran, seperti Republik Demokratik Timor Leste yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa perdagangan yang sejajar dengan bahasa Inggris. Nah, ini berarti dapat kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia perlahan-lahan sudah berkembang dan diakui oleh negara-negara lain. Kemudian, apa sih motivasi pembelajar untuk menguasai bahasa Indonesia? Yang pertama, yakni pembelajar ingin melanjutkan studi di Indonesia dengan melihat atau mereka tertarik kepada budaya yang dimiliki Indonesia, karena Indonesia budaya yang sangat banyak serta bahasa yang sangat beragam. Kemudian yang kedua, tuntutan kerja untuk mempelajari atau membuat kajian ataupun karya ilmiah tentang budaya Indonesia maupun bahasa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya adalah pembelajar ingin bekerja dengan menguasai bahasa Indonesia. Ini berkaitan dengan peluang bisnis dan pekerjaan. Yang ketiga adalah pembelajar memiliki rencana kunjungan ke Indonesia. Dengan potensi keberagaman yang beragam, maka Indonesia memiliki pariwisata yang tentunya ya banyak sekali. Kemudian pariwisata tersebut berhasil menarik perhatian untuk pembelajar berkunjung ke Indonesia. Yang keempat adalah pembelajar menyukai bahasa dan budaya Indonesia. Bahasa Indonesia yang dianggap cukup mudah dipahami menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang ingin mempelajarinya. Nah, selanjutnya yakni kedudukan bahasa Indonesia di negara sasaran. Yang pertama yakni bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran atau mata kuliah wajib di sekolah atau universitas. Yang kedua yakni bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua di sekolah atau universitas. Bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua yaitu bahasa pengantar selama pembelajaran. Kemudian contohnya di salah satu negara yakni Victoria, bahasa Indonesia sudah ditetapkan menjadi bahasa kedua setelah bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Yang ketiga yakni bahasa Indonesia sebagai bahasa pilihan di sekolah atau universitas. Alasannya yakni bahasa Indonesia memiliki potensi yang baik bagi pembelajar dan sehingga pembelajar dapat menguasai bahasa Indonesia tersebut. Potensi lainnya yakni yang pertama, Indonesia memiliki citra positif di luar negeri. Yang kedua, pembelajar antusias belajar bahasa Indonesia karena keberagaman budayanya. Yang ketiga, lokasi lembaga yang strategis menarik minat pembelajar untuk datang dan belajar. Yang keempat, adanya kesamaan budaya dan bahasa Indonesia dengan bahasa ibu pembelajar. Yang kelima, bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional tahun 2045 sesuai dengan target DPR RI. Semoga segera terwujud ya. Mari kita kembangkan sama-sama.
supaya bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional. Dari pemaparan-pemaparan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, utamanya KBRI dan juga KJRI, untuk terus mempromosikan bahasa dan budaya Indonesia kepada negara-negara lain, agar minat pembelajar BIPA dapat semakin meningkat. Dari hasil data yang ada juga menunjukkan dengan pengajaran BIPA yang berhasil mengenalkan budaya dan potensi wisata di Indonesia, maka akan mendorong perekonomian Indonesia utamanya melalui sektor pariwisata. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.